Jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 1. Fokus baik-baik. Saya akan lambatkan di sini. Quran surah 22 Al-Hajj ayat yang kelima. Ibu dan Bapak, perbedaan kita dengan Adam. Adam dicipta tanpa proses kandungan. Setelah tercipta, dijelaskan misi hidupnya dan tahapan kehidupannya. Kita, anak cucu Adam, dicipta dengan proses fitrah kandungan. Dan ternyata dalam kandungan itulah dijelaskan oleh Allah tentang tahapan kehidupan kita sampai pulang kepadanya. Inilah salah satu rahasia yang tidak ditemukan di kitab manapun kecuali hanya dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima dijelaskanlah sejak masa dalam kandungan itu bagaimana tahapan-tahapan kehidupan kita sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat baik-baik. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi. Hei manusia, pakai annas. Kalau pakai annas berarti semua tanpa kecuali. Hei manusia, semua tanpa kecuali. Kalau kalian ragu bahwa kalian itu, maaf, akan pulang kembali kepada Allah, akan kembali mendapati surga kalian, tidak abadi hidup di dunia, maka saya akan terangkan pada kalian tahapan hidup kalian. Allah ingin katakan, jangan merasa akan abadi di dunia. Jangan lupa kalian akan pulang. Jangan loba dengan kenikmatan hidup. Seakan-akan kalau kaya akan abadi. Lupa kalau akan pulang. Maaf. Seakan-akan kalau punya kedudukan tinggi. Lupa kalau dia akan mati. Seakan-akan kalau pintar. Lupa kalau dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei manusia. Kamu jangan lupa kamu akan pulang. Cepat cari bekal. Kalau kamu ragu, saya terangkan dari sekarang tentang etape kehidupan kalian. Ini yang akan kalian alami dari sejak akan lahir sampai pulang kepada saya. 1. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Tahap pertama, kami ciptakan kalian dari saripati tanah. Ayah ibu makan, kemudian mengkonsumsi dan sebagainya. Makanan berasal dari tanah, ditanam, tumbuh, diambil saripatinya, kemudian sampai dimakan sampai dalam tubuh kita. Maaf, kemudian terjadi pernikahan seperti tadi, ayah ibu kemudian berhubungan, kemudian istrinya mengandung. Lihat baik-baik. Thumma, setelah jadi turab, min alaqah, min nutfah, thumma min nutfah. Dari ayah jadi sperma, dari ibu keluar ovum, di situ bertemu. Pancaran keduanya disebut dengan nutfah. Sperma dengan ovum bertemu jadi nutfah. Thumma min alaqah. Kemudian dari nutfah jadi alaqah, zigat yang menempel di dinding rahim. Demi Allah saya katakan tidak ada kitab yang paling jelas menerangkan tentang ini kecuali Al-Quran. Dan tidak sedikit orang masuk Islam ketika membaca ayat ini. Sperma, ovum bertemu, nutfah, proses jadi alaqah, zigot menempel di dinding rahim. Thumma, setelah itu, mudghah, berbentuk jadi keratan daging mukhallaqah, yang mulai ada bentuknya. Usia 4 bulan. Ya, di 40 hari pertama, nutfah, jadi proses. 40 hari kedua, alaqah, jadi zigot menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 4 bulan. Mudghah. Sudah berbentuk daging yang sudah ada. Mulai bentuk keratan. Sudah ada mulai ada bentuknya. Mohon izin, maaf. Usia 4 bulan inilah kemudian wahyu ditiupkan. Ya, fokus baik-baik. Wahyu kemudian ditiupkan. Maaf, ruh ditiupkan. Ruh ditiupkan, bukan wahyu. Ruh ditiupkan. Masuk ke dalam mudghah ini. Maka setiap ibu yang mengandung dalam usia 4 bulan. Maka kandungan itu sudah ada isinya. Sudah ada rohnya. Ya, baik-baik. Nanti dalam sesi yang lain saya jelaskan bagaimana menjaga dalam kandungan ini supaya nanti terlahir anak yang saleh. Ya. Roh sudah masuk, terjadi perjanjian dengan Allah supaya mengakui Allah sebagai Tuhan. Quran surah 7 ayat 172. Setelah roh kemudian masuk ke dalam jasadnya, dalam mudghahnya, maka Allah tetapkan, dijaga oleh Allah dalam rahim sampai fase kelahirannya. Wa nuqiru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma
setelah rohnya masuk, ada dalam kandungan ibundanya, maka kami kemudian akan rawat. Kami yang merawat, bukan kita sekedar berikhtiar. Kami jaga dalam rahim, di tempat yang sangat kokoh, sampai pada waktunya dia akan dilahirkan. Baik. Thumma nukhrijukum tifla. Kemudian, kami dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, kata Allah, kami tetapkan kelahirannya sampai terlahirlah dari kandungan itu. Lahir, jadi bayi. Fokus. Dari bayi ini dia jalani masa kehidupan. Thumma litablughu asyuddah. Sampai masa kekuatan kematangan hidupnya. Asyuddah. Asyuddah. Thumma litablughu asyuddah. Kemudian dari kecil ini kami perkenankan sesuai ajalnya dia akan hidup. Hidup sesuai ajal. Ada yang sampai masa asyuddah. Apa itu asyuddah? Kematangan dari seluruh fisik kehidupannya. Fisiknya matang, emosinya matang, nalarnya matang, keadaannya matang. Berapa usia kematangan ini? Asyuddah di sini ditafsir di Quran surah ke-46 ayat ke-15 dengan usia 40 tahun. Tafsir ini dijelaskan di Quran surah ke-46 ayat 15. Masa asyuddah disebut oleh Quran masa usia 40 tahun. Lihat mushafnya baik-baik. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan pada setiap manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya dengan bakti terbaik. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang sulit. Menyusuinya sulit. Kemudian mengandung dengan menyapinya 30 bulan. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Hatta idza balagha asyuddah. Sampai kemudian dirawat, sampai tumbuh dia dewasa, sampai asyuddah. Asyuddah, sampai punya kematangan fisik, kematangan nalar, kematangan pikiran, dan kematangan untuk menjalani kehidupan. Kapan itu terjadi? Balagha arba'ina sanatan. Yaitu sampai usia 40 tahun. Di Quran menyebutkan, ada orang yang hidup sampai usia 40 tahun, dari mulai lahir sampai 40 tahun. Masa 40 tahun ini disebut oleh Quran dengan istilah asyuddah. Masa kematangan yang paripurna. Dari bayi, jalani hidup, masa fase baligh, kemudian sampai masa kematangan yang sempurna. Matang fisiknya, nalarnya, emosinya, psikisnya, dan segala aspek kehidupannya. Usia berapa? 40 tahun. Saya mohon maaf ya, karena waktu kita terbatas. Kalau Bapak Ibu ingin mendidik anak sampai usia 40 tahun, betul-betul matang semua aspek dalam dirinya, baik fisiknya, kepintaran akalnya, emosinya, plus juga spiritualnya, maka ini tahapan-tahapannya yang tadi saya tuliskan. Usia 2 tahun, ini yang diberikan asinya. 2 tahun sampai balik, ini Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Dari balik sampai remaja, Quran surah ke-12 ayat 4 sampai 29. Sampai nanti bagaimana cara belajarnya, melatih fisiknya, mendapatkan asupan makannya, cari pakaian terbaiknya, ada semua di Quran. Tapi karena materi kita itu hanya sampai usia 40 tahun, maka saya akan keluarkan langsung usia 40 tahunnya. Dan saya hanya punya waktu 5 menit ke depan, jadi mohon fokus baik-baik. Ya, 1. Qala, jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 1. 2. Wa an a'mala salihan tardah. Sudah? 3. Awas hati-hati, saya langsung cepat, langsung mau ke ujung. Wa aslih li fi dhurriyyati. 4. Inni tubtu ilaik. Dan 5. Minal muslimin. 5 hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Taib, 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.
Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Perbanyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup. Plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. Satu. Awas, hati-hati ya. Mohon izin saya pelankan. Sebentar, saya mau minta izin dulu. Pak, boleh saya lebih dari 5 menit? Oh, alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Oh, baik. Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya jam 9 pulang, Anda sampai jam 12, silakan. Bismillah. Ayo, yang tadi itu masih pengantar ya. Ini inti yang paling pentingnya sesuai dengan tema kita. Lihat baik-baik. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang. 1. Dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan, mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat dia sadar akan pulang. Dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda fikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, palingkan. Ibu juga sama, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah. Yang tidak baik, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat, Pak. Ghaddul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan Alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik. Belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik. Tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf, ada anak usia 4 tahun, Bu, Pak. Tidak bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'af. Tinggalnya di Asyut. Adanya di Kaira. Negaranya Mesir. Matanya nggak bisa lihat. Tapi dia sampaikan pada bapaknya. Pak, saya ingin menghafal Quran. Saya ingin menghafal Quran. Kata bapaknya, kamu yakin? Saya yakin. Baik, keluarga sederhana. Punya cuman motor yang sangat luar biasa tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya. Bapaknya kemudian membonceng. Mu'adnya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya. Disimpan di dashboardnya. Di jalan lihat ke sini, lihat ke jalan. Lihat ke sini, lihat ke jalan. Mu'adz bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu, fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar nggak bisa lihat, hafal Quran. Saking mudahnya Al-Quran, yang nggak bisa lihat, bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya. Perhatikan baik-baik.
Begitu dibacakan Qur'annya, bagus makhrajnya, viral kisahnya. Begitu viral di Timur Tengah, datang reporter mewawancara. Pertanyaan pertama, kalau Adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini, apa yang mau dimohonkan kepada Allah? Reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Al-Bukhari disembuhkan dari butanya. Bu, Pak, Imam Al-Bukhari itu dulu buta. Butanya permanen. Dilahir, 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun buta permanen. Nanti ada satu kejadian di situ, yang dengan kejadian itu, ibunya berdoa kepada Allah, anaknya menghafal Quran, sampai di surat Qaf, ya, ayat ke-22. Anaknya murajaah ayat, ibunya memohon kepada Allah sambil menangis, sambil tertidur. Sampai tertidur. Disitulah kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Seketika Allah sembuhkan Al-Bukhari kecil, matanya bisa melihat kembali. Karena kajian kita bukan di sini, lain waktu nanti saya terangkan. Anda yang punya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beli jilid pertama, kitab Muqaddimah, halaman 634, paling kiri, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 9. Anda temukan kisahnya. Nah, reporter ini mengira, ini Mu'adz akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah, matanya bisa melihat lagi. Ternyata lihat baik-baik. Kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah dan permohonan saya dikabulkan, maka pertama, saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Ya Rabb, mohon butakan mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau saya melihat lagi, mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya. Anda bisa bayangkan, anak kecil 4 tahun, mata nggak bisa lihat, digunakan menghafal Quran. Dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat. Antum dikasih 40 tahun. 40 tahun. Lebih daripada 4 tahun. Lebih dari 14 tahun. Anda sampai 40 tahun. Dipakai mata. Dipakai apa mata Anda sampai dengan hari ini? Berapa maksiat yang telah Anda kumpulkan dari mata Anda itu? Mungkin wajar. Jangankan hafal. Baca masih sulit. Lihat mushaf masih enggan. Membaca masih susah. Kalau Anda sulit berhadapan dengan Al-Quran dalam pandangan Anda, tanyakan pada diri Anda. Dipakai maksiat apa mata ini selama ini? Makanya ulama mengatakan, kalau mata Anda sulit melihat mushaf, jangan dulu dibaca. Bawa mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah Anda, bangun malam-malam jam 2, gak usah dibaca. Lihat mushaf, lu sampaikan pada diri Anda, ya Allah, dosa apa, maksiat apa mata saya sampai lihat mushaf pun gak bisa. Anda mesti hati-hati. Dan Anda berlomba dengan itu. Demi Allah saya katakan, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa. Anak-anak sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah berlomba menghafal Quran. Saya dapat kunjungan anak dari Bali, kemarin Bu, dari Bali datang. Anak TK, usia 4 tahun mau 5 tahun. Datang dari Bali ke Masjid Al-Ihsan di Bekasi, hanya untuk menyetorkan hafalan surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hanya menyetorkan surah Abasa, datang dari Bali jauh-jauh ke Masjid Al-Ihsan ke Bekasi. Anak 4 tahun. Antum diberikan 40 tahun, lebih daripada itu. Untuk baca saja masih belum punya waktu, Anda butuh berapa tahun lagi? Anda mesti hati-hati. Dan hebatnya, Anda yakin akan pulang. Anda yakin akan meninggal. Ya, Anda itu, saya bingung saya. Urusan dunia Anda cari-cari. Berangkat gelap, pulang gelap. Tapi Anda yakin akan ditinggalkan. Anda punya uang, Anda beli mobil. Tapi Anda tahu mobil itu akan dipakai. Mobil itu akan ditinggalkan. Anda punya uang bikin rumah bagus-bagus. Luas-luas, mewah-mewah. Tapi Anda sadar akan meninggal, itu akan ditinggalkan. Meninggal dunia, semua dunia ditinggalkan. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa pulang saat kembali kepada Allah? Mu'adz belum selesai. Perhatikan bagian kedua. Dan ini bagian penutup dari kalimat Mu'adz. Wallahi, kalau saya diperkenankan memohon kepada Allah, dan dikabulkan doa saya sekarang, maka saya mohon kepada Allah yang kedua. Lihat permohonannya. Saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat, saya berhadapan dengan Allah tanpa ditemani siapapun. Tidak ada ayah saya yang biasa mengantar saya untuk hafalan Quran. Tidak ada ibu yang melahirkan saya. Tidak ada kakak dan adik saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Dan saya akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, Ya Rabb, Ya Rabb, khaffif Ya Rabb hisabi. Ya Allah, mohon ringankan hisab saya saat ini ya Allah. Saya sudah berusaha menghafal Quran. Saya sudah bisa datang ke sini membawa hafalan Quran. Kalau dengan semua bekal itu belum layak mendapatkan ridhamu untuk masuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka. Anak 4 tahun, dia belum baligh, mata buta, dia berusaha menghafal Quran.
Dia masih berkata, kalau saya ada hari kiamat kurang bekal ya Allah, saya sudah mencoba menghafal Quran. Tolong kurangi siksaan saya, kalaupun saya masih disiksa dengan Quran yang telah saya bawa ini. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan 40 tahun sampai dengan hari ini, berapa bekal yang sudah Anda kumpulkan? Dia belum balik, Anda sudah lewat balik. Maka satu saya katakan, itu baru mata Bu, Pak. Belum telinga. Dipakai apa telinga antum? Sehingga sulit mendengar adzan. Sehingga sulit merespon. Orang belum adzan, sudah ke masjid. Antum sudah komat, gak ke masjid, ke masjid. Yang hebatnya luar biasa, ini rumah antum di sini. Ini masjidnya, Masya Allah. Speaker masjid spesial ke rumah antum begini. Jaraknya gak terlampau jauh. Sepeda ada, motor ada, mobil punya, banyak ragamnya. Orang gak punya sepeda, cuman punya kaki bisa ke masjid. Jarak 1 kilo. Antum cuman 10 meter. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Belum menyentuh Anda untuk ke masjid. Anda butuh pendengaran seperti apa lagi? Butuh kaki bagaimana lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengaku ingin bersyukur, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah saja, tidak. Alhamdulillah itu butuh pembuktian. Alhamdulillah itu komitmen. Setiap komitmen butuh pembuktian. Cinta itu komitmen. Cinta butuh pembuktian. Buktinya pernikahan. Makanya para akhwat yang belum menikah, jangan mau dikatakan dengan kata-kata angin surga. Sayang, namamu sudah tertulis di hatiku. Katakan, saya tidak mau tulis di hati, tulis di buku nikah. Yes. Tidak cukup dengan yes, buktikan dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mata antum dipakai apa saja? Lihat masjid enggak ada getaran. Lihat baca Quran enggak ada getaran. Lihat orang ceramah enggak ada getaran. Lihat musik baru tergerak. Lihat orang rame-rame tergerak. Lihat orang rame-rame muncul. Allahu Akbar. Bertanya. Yang paling gampang gini. Lihat. Awas hati-hati baik-baik. Karena setelah menyebutkan asyuddakum di Quran surah 22 ayat 5 itu. Allah menegaskan. Kamu akan saya wafatkan. Kamu akan saya wafatkan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun. Termasuk 40 tahun. Masih main-main dengan keadaan nikmat yang Allah tetapkan pada dirinya. Tubuhnya dari atas sampai bawah. Hartanya, titipan dan sebagainya. Demi Allah saya katakan. Kalimat Qurannya sederhana. Kamu akan saya wafatkan. Mau sampai kapan lagi begitu? Karena itu pulanglah Anda ke rumah, lihat titipan Allah dari diri kita dulu. Setelah itu lihat kelengkapannya. Barangkali ada harta kelebihan dari situ. Harta itu sudah ada Fir'aun Bu, yang lebih kaya. Korun, lebih kaya daripada kita. Korun, hartanya banyak. Ketika dia bermewah-mewah, turun ayat. Ya, Quran surah 28 ayat 77 tadi. Ya, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Korun. Korun. Kami titipkan itu supaya kamu bisa mencari surga dengan harta itu. Bukan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan. Lihat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan, silahkan. Cari kenikmatan yang enak, makanan yang nyaman, menghadirkan energi untuk ibadah, tapi semua itu cari bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Mungkin Anda dititipkan harta lebih, mohon maaf ya, karena tenaga Anda itu belum kuat dipakai ibadah seperti yang lain. Yang lain itu karena saking tidak punyanya menurut Anda, saking tidak adanya menurut Anda, makanya rajin puasa. Jangankan Senin, Kamis dikejar. Jangankan Senin, Kamis, ayamul bid diburu. Jangankan ayamul bid, puasa Daud diikuti, saking nggak adanya. Antum itu tahajud sudah susah. Senin, Kamis, nunggunya Ramadan saja. Masya Allah. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah, supaya Anda dengan itu ada zakat lebih, ada infak lebih, ada sedekah lebih. Itulah surga yang bisa kita raih. Dicontohkan kemudian ada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka menggunakan hartanya dalam kebaikan. Turun peringatan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hei, yang masih lalai dengan harta benda, kamu itu akan mengunjungi kuburan. Hei yang sering mengunjungi tempat-tempat wisata, hei yang sering tamasya, hei yang sering pergi ke negara-negara lain, hei, satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hei yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal. Hei yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal. Hei yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Jadi kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang, lihat kedudukan, pengetahuan. Hei para ustadz, hei yang para pengajar, apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir.
Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan, kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26 sampai 28. 26-nya sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye. Kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala.